Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Jemaat GBD Bethel Parigi yang kami kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan peraturan pemerintah terkait dengan protokol pelaksanaan ibadah di gereja pada fase new normal. Pada saat ini ibadah sudah boleh dilaksanakan kembali di gedung gereja dengan menerapkan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi serta kesiapan pengurus gereja. Oleh karena itu, ibadah GBD Bethel Parigi akan dimulai kembali pada hari Minggu 5 Juli 2020 dengan pelaksanaan 2 kali ibadah, yaitu pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah melalui ketentuan wajib pembatasan jumlah kehadiran, diberi kesempatan untuk jemaat kolom 1, 2, dan 3. Dan pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui ketentuan wajib pembatasan jumlah kehadiran, diberi kesempatan untuk jemaat kolom 4, 5, dan 6. Untuk ibadah sekolah minggu bagi PLK anak dilaksanakan ibadah pada sore hari pukul 16 WITA, tetap dibagi ruangan sesuai kelas dan umur dengan tetap memakai protokol kesehatan. Bagi anak sekolah minggu dengan usia balita wajib didampingi orang tua. Adapun standar protokol kesehatan yang diatur sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona sebagai berikut. 1. Jemaat yang sudah datang tepat di pintu pagar gereja akan melalui pengecekan suhu tubuh tahap 1 dilakukan oleh petugas atau pelayan yang dipercayakan sebelum memarkirkan kendaraan baik roda 2 atau roda 4 pada parkiran gereja yang sudah disiapkan secara teratur, dan pengecekan suhu termasuk juga bagi pejalan kaki dengan tetap berjaga jarak kurang lebih 1 meter terhadap orang lain. 2. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, diminta untuk ibadah di rumah dengan membawa tata ibadah yang sudah disediakan, atau bagi jemaat yang sakit, ibu hamil, dan orang tua rentan penyakit bisa menghubungi pelayan khusus untuk dilayani di rumah-rumah. 3. Setelah memarkirkan dan turun dari kendaraan, jemaat sudah wajib mengenakan masker sebelum menuju tempat cuci tangan yang sudah disediakan. 4. Selanjutnya, jemaat melakukan cuci tangan pada tempat yang sudah disiapkan sesuai petunjuk yang ada dan arahan dari petugas dengan tetap mengikuti antrian dan jaga jarak. 5. Setelah mencuci tangan, selanjutnya jemaat dapat menuju pintu utama gedung gereja untuk pengecekan suhu tubuh tahap 2 setelah jeda waktu pengecekan pertama untuk memastikan bahwa jemaat tidak mengalami suhu tubuh tinggi atau demam atau yang dinyatakan sedang sakit. 6. Pintu masuk hanya tersedia 1 pintu saat memasuki ruang gereja dan akan dibukakan menjadi 3 pintu keluar saat ibadah telah selesai. 7. Selanjutnya, jemaat dapat memasuki ruangan gereja tanpa ada kontak fisik atau berjabat tangan dengan sesama. Namun, sebelum menempati tempat duduk, jemaat bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. 8. Jemaat dapat langsung mengambil tempat duduk sesuai arahan pelayan penerima tamu, dan jemaat dihimbau untuk mengisi tempat duduk di depan terlebih dahulu. Namun, apabila semua tempat duduk sudah terisi, jemaat bisa mengambil tempat duduk cadangan yang sudah dipersiapkan tanpa harus jemaat duduk berdesakan
atau bisa mengikuti ibadah di jam berikutnya. 9. Setelah selesai ibadah, jemaat dapat langsung keluar melalui 3 pintu keluar yang ada, dengan berjalan keluar secara teratur, tidak berdesakan dan tetap jaga jarak 1 meter, dimulai dari barisan paling belakang, disusul barisan tengah, dan terakhir barisan depan, dan tanpa berjabat tangan atau kontak fisik, yang bisa digantikan dengan salam namaste atau salam sehati dengan menempatkan tangan kanan di bagian kiri dada. 10. Mengikuti himbauan pemerintah, seluruh area gereja khususnya ruang ibadah akan dibersihkan dengan menggunakan penyemprotan cairan disinfektan sebelum dan sesudah ruangan dan alat pendukung ibadah digunakan. Kami berharap anggota jemaat dapat bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan protokol yang telah disampaikan dengan tertib dan teratur. Bagi semua pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, dan bagi petugas yang dipercayakan, tetap semangat selalu dan selamat melayani. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa terus memberkati dan melindungi kita semua.